warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari dengan NPM 233111078 dari kelas SI 23B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tawakal untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama Islam. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah SWT. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Secara istilah, tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah SWT yang mengatur segala-galanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah SWT adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar atau usaha secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Tawakal dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal. Maka, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibenarkan apabila menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melaksanakan usaha semaksimal mungkin. Demikian juga, tawakal yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk perbuatan syirik yang harus dijauhi oleh setiap orang yang beriman. Jenis-jenis tawakal. Apabila dilihat dari segi objeknya, tawakal dibagi menjadi dua macam, yakni 1. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyerahkan diri dan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah tawakal dapat ditemui dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Satu di antaranya terdapat pada Quran surah At-Taubah ayat 51. Menurut ayat tersebut, apabila disimpulkan bahwa iman akan menjadi sempurna apabila tawakal hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua macam. Yang ke-1, tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah menyerahkan urusan rezeki dan pertolongan kepada arwah para kiai yang sudah wafat dan patung berhala. Hukum dari tawakal tersebut adalah haram. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal termasuk urusan manusia. Contohnya adalah menyerahkan masalah keamanan, perekonomian, dan kesehatan kepada orang lain tanpa mengaitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tawakal. Mempunyai sikap tawakal tentu tidak akan menjadikan diri seorang muslim merugi. Berikut sejumlah keutamaan tawakal yang perlu diketahui. 1. Mendapatkan kecukupan hidup. Berserah diri dan percaya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu bentuk tawakal. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kecukupan rezeki hambanya di dunia apabila mereka bertawakal. 2. Jiwa dan batin terasa tenang. Seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mendapatkan ketenangan jiwa dan batin. Mereka juga tidak akan dihantui rasa khawatir berlebih dalam menjalani kehidupan dunia. Ketiga, memiliki kekuatan dan keberanian melawan musuh. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup, seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa takut karena percaya bahwa pertolongannya pasti ada. Yang keempat, mendapat keselamatan hidup. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan keselamatan hidup pada siapa saja yang bertawakal kepadanya, supaya tidak terjerumus dalam hal sesat. Yang kelima, menjadikan diri lebih sabar. Tawakal menjadi salah satu sikap yang harus dimiliki ketika memiliki impian yang tinggi. Untuk menuju mimpi itu diperlukan pula kesabaran tinggi dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu nyata adanya dan siapa saja yang bertawakal pasti akan mendapatkannya. Dikarenakan manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan ketidaksempurnaan, maka satu-satunya Maha Penolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang bertawakal. 1. Mujahadah atau semangat yang kuat.
Sebagai seorang mukmin dan muslim, dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik. Terciptanya sosialisasi yang tentram, tenang, dan damai. Tawakal bukan hanya sekedar merasakan segala perkara kepada Allah Ta'ala, tetapi diawali dengan usaha-usaha maupun jalan-jalannya yang kuat. Kedua, bersyukur. Ciri orang yang bertawakal ialah ia senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala apabila ia sukses ataupun berhasil dalam segala urusan, ataupun ia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Yang ketiga, bersabar. Ciri orang yang bertawakal selanjutnya adalah ia selalu bersabar. Sebagai seorang mukmin yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, ia akan bersabar baik dalam proses maupun dalam hasil. Yang keempat, introspeksi diri. Orang yang bertawakal, salah satu sikapnya ialah introspeksi diri, di mana ia akan introspeksi diri apabila ia kurang sukses dalam menjalankan sesuatu, ia tidak membuat dirinya drop, melainkan ia selalu introspeksi pada diri, dapat dikatakan muhasabah. Perbedaan tawakal dan ikhtiar. Istilah tawakal dan ikhtiar sering disandingkan bahkan dianggap sama, padahal keduanya memiliki arti dan maksud yang berbeda. Jika tawakal berkaitan erat dengan ikhtiar batin atau berserah diri, memasrahkan segala hal kepada Allah SWT, lain halnya dengan ikhtiar. Ikhtiar adalah upaya lahiriah yang dilakukan untuk meraih tujuan atau mewujudkan segala sesuatu, tidak diam. Keduanya tak dapat dipisahkan karena saling melengkapi. Contoh tawakal: selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian ataupun apa yang kita terima. Tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Menyerahkan segala sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha sukses. Dampak positif tawakal. Dampak positif tawakal merupakan indikator-indikator dari seorang yang memiliki kesejahteraan psikologi. Dampak positif tawakal. Dampak positif tawakal merupakan indikator-indikator dari seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik, yaitu seperti memunculkan rasa optimis dan tidak mudah stres, sehingga hal itu memungkinkan individu untuk menjalani hidup mereka dengan cara yang baik. Demikian penjelasan saya mengenai tawakal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.